Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang kendari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang tidak terhingga kepada kita sekalian. Bersalawat dan bertaslim kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau kita melihat kebahagiaan, mencapai kebahagiaan, mencontohi cara mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sahabat yang kendari yang dirahmati Allah Ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan yang baik ini mengajak kita untuk belajar dari sebuah kisah nyata di kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan tentang seorang sahabat Nabi yang hidup miskin papa. Kehidupannya hanya untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Suatu ketika Nabi SAW berada di tengah-tengah sahabatnya, lalu beliau SAW menawarkan, siapa yang mau menjamu seseorang malam hari ini? Sahabat ini serta-merta mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, saya akan menjamu tamu Rasulullah. Apa yang menarik dari kisah ini? Pertama, bahwa sahabat ini paham benar bahwa di rumahnya itu persediaan makanan itu semakin menipis. Barangkali malam ini hanya cukup untuk anak-anaknya saja, tidak cukup untuk dia dengan istrinya. Tetapi dengan penuh keberanian, dia mengacungkan tangan untuk menjamu tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sahabat ini membawa tamunya ke rumahnya. Lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, ini ada pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, kata beliau, pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita menjamu tamunya. Istrinya, karena seorang istri yang salehah, paham benar bahwa di rumah itu ada sesuatu yang mesti dibereskan. Lalu dengan cekatan istrinya ini menidurkan anak-anak mereka. Lalu kemudian menyediakan makanan untuk tamunya. Kemudian mereka berdua masuk ke bilik yang lain sambil mempersilahkan tamunya makan makanan yang sudah disiapkan. Kedua sahabat ini, suami istri ini, makan dengan piring yang kosong. Karena tidak ada persediaan makanan, hanya cukup untuk tamu saja. Tamu ini setelah makan dengan lahapnya, selesai kemudian berterima kasih, lalu pamit. Belum sampai subuh, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, lalu menyampaikan, ya Rasulullah, ajaban li amri ummatik. Sungguh aneh perkara umatmu ya Rasulullah. Kejadian ini dibicarakan oleh malaikat-malaikat Allah tentang bagaimana mereka mendahulukan kepentingan saudaranya yang membutuhkan dibandingkan kepentingan mereka. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca buku-buku tafsir, maka kisah ini bisa kita jumpai dalam Asbabun Nuzul surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Yang menarik di situ dikatakan وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ, dan mereka menahan diri mereka dari memiliki sesuatu
menikmati sesuatu hanya untuk memberikan kemudahan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka juga butuh terhadap perkara atau sesuatu tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana akhlaknya sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihi. Bagaimana mereka dibentuk dengan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang dulunya wataknya keras, egois, mementingkan diri sendiri, sedikit-sedikit ingin berkelahi, sedikit-sedikit ingin berperang dan lain sebagainya. Tapi karena didikan Islam, didikan Nabi SAW membentuk karakter mereka yang kita kenal dengan akhlak al-ithar. Mendahulukan kepentingan orang lain, khalayak yang lain, khalayak yang banyak, dibandingkan kepentingan diri sendiri demi kemaslahatan yang jauh lebih besar. Inilah akhlak seorang muslim yang barangkali terkadang hilang dalam kehidupan kita di zaman modern. Kehidupan yang penuh dengan hedonisme, kehidupan yang penuh dengan hiruk-pikuk ini terkadang membuat kita jauh dari tuntunan agama kita. Banyak di antara kita yang mengaku menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah petunjuk dari Al-Quran. Petunjuk Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi terkadang kita terlena dengan kehidupan kita, terlena dengan kepentingan kita, ambisi, ego kita masing-masing, sehingga melupakan pelajaran-pelajaran dan didikan dari Rasulullah SAW, didikan daripada Al-Quran Karim. Inilah akhlak seorang muslim yang seharusnya kita munculkan di zaman-zaman sekarang ini. Menghargai orang lain walaupun kita butuh terhadap sesuatu itu. Pertanyaannya kemudian, kenapa bisa terjadi ini? Di antara jawaban-jawaban ulama kita, karena sahabat-sahabat tahu benar tentang peluang mencapai keutamaan dengan berbuat baik kepada orang lain. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, qala ta'ala, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berbuat baik, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habba, seperti satu benih, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 batang, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dalam setiap batang itu muncul lagi 100 benih-benih yang baru. Jadi satu kebaikan itu dibalas dengan kurang lebih 700 kali, minimal 700 kebaikan, 700 keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang inilah yang kemudian dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi dan seharusnya juga dipahami oleh kita, bahwa agama ini begitu memanjakan kita umatnya untuk berbuat baik, memanjakan kita umatnya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena peluangnya satu kebaikan yang kita kerjakan itu dibalas dengan minimal 700 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dalam tausiah di pertemuan yang baik ini, yang pertama, mari sama-sama kita kembali ke ajaran agama kita. Yang kedua, kita kembali ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita belajar dari kehidupan yang indah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian manfaatnya, ibrahnya kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya mengikut kisah Talha dan istrinya ini. Bagaimana mereka menjaga akhlaknya, mendidik anaknya, mendidik keluarganya untuk kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita hidup di atas muka bumi ini, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barakahnya bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.